轻闯出去几乎不可能。开，这是我的。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-189. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin setelah memasuki Pagoda Agung, Lo Fong bersama timnya langsung saja mulai melakukan pergerakan tersendiri. Pasalnya mereka sudah tahu kalau orang-orang ini tidak ada niatan untuk berdiam diri saja. Kaisar Ichan akan mencoba menahan Kaisar Changjin, sedangkan Lo Fong sendiri akan mencoba untuk mengejar Blackjack dan Chivika. Pasalnya mereka sudah terlebih dahulu pergi. Dengan sayapnya, Lo Fong bisa dengan mudah mengejar mereka. Ia bahkan bisa bermanuver dengan sangat mudah. Pada akhirnya, Lo Fong pun tiba di sebuah ruangan yang terdapat 3 kotak. Tanpa pikir panjang, dia langsung saja menyimpannya. Chivika dan Blackjack tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Bahkan Kaisar Changjin juga datang dengan cepat untuk bisa mengalahkan Lo Fong. Namun ia cukup terkejut, pasalnya serangannya itu tidaklah mampu menembus tubuhnya. Di waktu itu juga Hichen datang dan meminta mereka untuk pergi, sedangkan dirinya akan menahan Kaisar Changjin. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hichen akan sekuat tenaga untuk bisa menahan kekuatan Kaisar Changjin. Pertarungan sengit pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Di dalam pertarungan itu terlihat dengan sangat jelas kalau terdapat perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Alhasil Hichen terus menerima serangan, sedangkan Lo Fong bersama Xia Huan tidak akan dibiarkan pergi. Berbagai serangan telah Chivika lancarkan, tapi sejauh ini tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai mereka. Hingga pada puncaknya Chivika mengeluarkan sebuah senjata yang menakutkan, ditambah Blackjack yang melakukan penyerangan dari arah belakang. Dan begini mereka berdua pun tidak dapat melarikan diri. Namun Kaisar Ichan mulai melakukan sesuatu di mana dirinya melakukan penyerangan dalam skala yang besar. Sayang sekali bola apinya itu digagalkan oleh Changjin, bahkan itu dihancurkan dengan mudah. Ichan pun harus terpental jauh karena serangan lanjutan. Di sisi Lo Fong sendiri, dirinya menggunakan sayapnya untuk dapat menangkis semua serangan yang mereka berikan. Semua itu sesuai dengan rencananya. Terlebih lagi, Xia Huan ikut membantunya yang membuat mereka dapat melakukan penerobosan secara paksa. Melihat mereka yang bisa pergi membuat Changjin kesal dan menganggap mereka itu tidak berguna. Ia pun meminta bagian sebanyak 70% harta karena dialah yang akan melakukan pergerakan. Yang mana seketika saja pergerakannya menjadi sangat cepat. Pasalnya Changjin telah membakar sedikit tubuh abadinya. Serangan juga langsung dia lakukan, yang mana Hichen bergegas memberikan pelindungan kepada mereka. Hal ini memang berhasil, namun membuat Hichen harus kehilangan setengah dari tubuh abadinya. Tentu ini sangatlah berdampak buruk bagi tubuh abadinya. Lo Fong berencana untuk membawanya pergi, namun itu tidaklah dibiarkan oleh Changjin. Bisa dikatakan kalau sekarang Hichen berada di bawah genggaman Changjin. Chivika dan Blackjack mencoba untuk menghentikan Lo Fong, yang mana hal itu tidak semudah yang mereka kira. Pada akhirnya Changjin lah yang akan kembali bertindak. Akan tetapi Lo Fong tidak takut. Hichen pun menyadarkan Lo Fong kalau Xia Huan adalah target utama. Alhasil Lo Fong pun dibuat bingung apa yang harus dia lakukan. Hichen yang tidak ingin melihat adiknya dalam bahaya memutuskan untuk membawa lawan mereka mati bersamanya. Hichen pun memilih untuk meledakkan tubuhnya sendiri, yang mana semua orang bergegas untuk membentuk pelindung. Sedangkan Lo Fong sendiri berusaha untuk membawa Xia Huan pergi dari tempat ini. Ia sangatlah sedih karena kakaknya harus mati dalam pertarungan ini. Hichen pun meminta maaf karena harus mengambil tindakan itu. Ledakan besar pun tercipta, yang mana Chivika terlihat tidak mampu menahan serangan ini. Dan dia pun berharap ada yang bisa membalaskan dendamnya. Ledakan besar itu membuat Pagoda Agung berguncang hebat.
Tapi Chan Jin dan juga Blackjack masihlah hidup. Begitu pula dengan Lao Fang dan Xiao Huan yang berhasil menjauh dari ledakan itu. Harta yang ditinggalkan oleh Yi Chen dan juga Chivika langsung saja diambil oleh Chan Jin tanpa memberikan sedikit pun kepada Blackjack. Pengejaran langsung saja dilakukan oleh mereka. Sedangkan Shika dan Puyo merasa kesal, pasalnya orang-orang itu tidak semuanya mati. Berhubung token tersebut masih di tangan mereka, jadi Shika tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi. Maka dia pun harus melakukan sesuatu. Di sisi Lao Fang, Xiao Huan ingin membalas dendam, tapi Lao Fang tidaklah mengizinkannya. Karena pengorbanan Yi Chen tidaklah boleh sia-sia. Di sini Lao Fang sadar betul kalau ia juga harus membalas dendam. Hanya saja kekuatan Chan Jin terlalu mengerikan. Bahkan jika dia mengeluarkan para serangganya, semua itu masihlah belum dapat mengalahkannya. Terlebih lagi jika Kaisar Chan Jin membakar tubuh abadinya, maka menghabisi Lao Fang sangatlah mudah. Ruangan ini terlalu sempit, jadi dia tidaklah mungkin menggunakan tubuh monster tanduk emasnya. Sedangkan Blackjack berpikir kalau sepertinya Chan Jin sengaja membiarkan Yi Chen meledakkan dirinya, yang mengakibatkan mereka harus kehilangan Chivika. Padahal Yi Chen itu masihlah memiliki kesempatan untuk dapat kembali bangkit. Chan Jin tidaklah peduli karena yang penting dia bisa memiliki semua harta yang dimiliki oleh mereka berdua. Dan juga mereka ini tidaklah boleh membiarkan Lao Fang pergi. Akan tetapi Blackjack masihlah yakin kalau Chan Jin hanya memanfaatkan Yi Chen untuk bisa menghabisi Chivika. Dengan kata lain, dia itu hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Kembali kepada Lao Fang yang tahu Chan Jin sudah hampir mendekatinya. Benar saja, serangan langsung saja dia lakukan untuk menahan pergerakan Lao Fang. Tapi Lao Fang memiliki pergerakan yang tidak dia duga. Dengan kecepatan yang ia miliki, serangan Chan Jin dapatlah dia atasi. Hingga mereka pun hampir mencapai jalan keluar inti. Akan tetapi ada sosok Shika yang menghentikan pergerakan Lao Fang. Serangan yang dia lakukan mampu menahan dirinya dan membuat mereka tidak dapat pergi meninggalkan tempat itu. Chan Jin yang mengetahui hal ini merasa begitu senang. Dia langsung saja melakukan penyerangan kepada Lao Fang dan Xiao Huan. Sedangkan Shika sendiri bisa menahan serangannya dengan mudah. 穿梭宇宙，能急硬闯出去，几乎不可能。 Di tengah kondisi ini, Shika pun mulai berbicara mengenai betapa rindunya ia kepada mereka. Tapi karena orang-orang ini melarikan diri dari menara, maka dia pun harus muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai klan yang telah selamat dari tragedi dulu. Chan Jin tidaklah menduga ia begitu berani muncul di hadapan mereka. Sedangkan Lao Fang tahu betul kalau sosok ini sudah sejak tadi mengawasi mereka. Shika membenarkan hal tersebut karena ia senang melihat mereka menghabisi satu sama lain. Karena bagaimanapun dia sangatlah benci kepada empat ras ini. Selain itu, karena ulah mereka lah rasnya harus mengalami kepunahan. Seharusnya semakin banyak orang mati di sini, maka semakin bagus juga. Lao Fang yakin kalau ruang harta karun itu sengaja dia munculkan. Sambil tertawa, Shika memberitahu kalau yang mereka perebutkan sejak tadi hanyalah kotak kosong. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Ia sengaja melakukan hal ini supaya mereka bisa saling menghabisi satu sama lain. Ia bahkan mempersilahkan untuk membuka kotak itu. Terlebih lagi hanya rasnya sajalah yang boleh membuka kotak ini. Lao Fang pun mengeluarkan kotaknya, di mana dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shika, ia pun mulai membuka kotak itu. Rasa penasaran mulai dirasakan oleh keempat orang ini. Hingga pada akhirnya mereka pun dibuat terkejut karena kotak ini benar-benar kosong. Mereka pun penasaran apa yang sedang dia rencanakan. Sebenarnya Shika tidak yang bertemu dengan mereka, namun dia harus melakukan hal ini demi mendapatkan harta sebenarnya di menara. Mereka seharusnya sadar kalau ruang harta tidak dapat dihancurkan begitu saja. Tapi untuk membuka harta ini tidaklah semudah yang mereka kira. Pasalnya membutuhkan token, dan itu jugalah alasan mengapa Shika berani muncul di hadapan mereka. Karena token masihlah berada di tangan keempat orang ini. Jika mereka pergi, ia tidak akan dapat mengambil harta tersebut. Tapi jika mereka ingin mencarinya, kehadirannya masihlah dibutuhkan. Karena gudang harta baru dapat dibuka oleh rasnya. Tampaknya semua itu hanyalah sia-sia saja. Permintaan Shika cukuplah sederhana, di mana dia itu hanya ingin setengah dari harta karun tersebut. Jika di antara mereka ada yang menolak, maka Shika akan membantu untuk menghabisi orang tersebut. Dengan begitu, pertarungan akan menjadi 3 lawan 2. Ini tentu saja membuat Chan Jin senang dan percaya kepadanya.
Dengan kondisi seperti ini, maka mau tidak mau Lo Fang dan Xiaohuan harus menuruti permintaan Shika. Karena dan begitulah mereka bisa selamat dan kedepannya barulah mereka memikirkan cara untuk pergi. Terlebih lagi, Xiaohuan tidak ingin pengorbanan kakaknya dibayar dengan 2 kotak kosong. Mereka harus menyiapkan harta karun demi bisa membangkitkannya. 我的要求，我相信你，宝藏击杀对手。 之后再借机行事， 为他复活做准备。 Keputusan mereka membuat Shika senang karena mereka sangatlah serakah. Janjin memberikan peringatan kepada siapapun yang berani melawannya, karena dia itu akan mati di tangannya, sebab dialah yang terkuat di antara mereka berempat. Perjalanan langsung saja mereka lakukan, di mana baik Lo Fang maupun Xiaohuan masihlah memikirkan kondisi dari Chan. Sesaat kemudian mereka pun tiba di sebuah tembok. Namun ini bukanlah tembok biasa karena ruang harta tersembunyi di sana. Shika pun mulai membuka formasi tersembunyi dari tempat itu untuk bisa menunjukkan tempat tersebut. Dan benar saja di dalam sana terdapat ruang harta yang mereka cari. Ini semua terbentuk dari logam kelas G. Untuk harganya sendiri tentu sangatlah tinggi, bahkan dinilai berdasarkan unit yuan. Janjin segera masuk untuk membuka tempat itu. Tapi ini tidaklah semudah yang dia kira, karena bagaimanapun untuk membuka tempat ini hanya bisa dilakukan oleh Shika. Janjin awalnya tidaklah percaya, yang mana ia langsung saja menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghancurkannya. Tapi karena dia agak ragu, jadi Janjin memberikan 2 token ini kepadanya, supaya bisa membuka harta itu. Babata yakin betul kalau di dalam sana pasti memiliki harta karun besar, karena tidak mungkin Janjin berani melakukan hal ini. Sesaat kemudian menara pengorbanan mulai bereaksi dan seketika saja Shika dipanggil sebagai tuan. Karena sekarang dialah yang menjadi master menara. Atas permintaannya, pintu harta pun dibuka. Melihat hal itu, Shika langsung saja masuk yang membuat semua orang yakin kalau mereka harus bergerak masuk juga. Lo Fang sebenarnya agak ragu, tapi karena Xiaohuan ikut masuk, jadi dia pun ikut menyusulnya. Janjin segera melakukan penyerangan kepada Shika supaya tidak menyentuh harta di sana. Serangan ini pun telah mengakibatkan Shika harus mengalami luka yang parah. Sedangkan Janjin bersama yang lainnya masuk ke dalam tempat itu. Sambil tersenyum, Shika mulai melakukan sesuatu, di mana Puyo segera datang kemari. Shika menjelaskan kalau rantai yang mengikat kotak itu terbuat dari logam khusus, jadi tidaklah mungkin dibuka oleh sosok immortal tingkat tinggi sekalipun. Janjin memintanya untuk membuka harta ini, tapi pintu segera Shika tutup, yang mana hal itu membuat mereka terkejut. Pada akhirnya Lo Fang menyadari kalau Shika memiliki niatan untuk mengurung mereka kemari. Semua ini adalah rencana yang sejak awal dia buat bersama Puya. Yang mana ketika dirinya telah menjadi penguasa menara, maka dia bisa mengendalikan menara ini sepenuhnya. Ia rela mengorbankan diri supaya rasnya mendapatkan warisan terpenting. Puyo yang berada di luar mengambil token tersebut. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan Shika sia-sia saja. Kembali ke dalam, Shika hanya mentertawakan mereka. Janjin segera melakukan penyerangan, yang mana semua ini sudah tidak dipedulikan oleh Shika lagi. Ia bahkan tidak takut untuk mati. Bahkan dia akan mempercepat prosesnya tersebut karena dia akan meledakkan dirinya sendiri. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat dengan sangat jelas kalau saat ini pertarungan tengah terjadi di gudang harta Pagoda Agung, di mana Kaisar Janjin akan menghadapi Lo Fang bersama yang lainnya. Karena bagaimanapun Blackjack sudah sadar kalau keberadaan Kaisar Janjin akan menjadi ancaman baginya. Jadi daripada harus mati konyol, ia pun memutuskan untuk bersama dengan Lo Fang dan Xiaohuan agar bisa mengalahkan Kaisar Janjin. Akan tetapi menghadapinya dengan kekuatan mereka sekarang bukanlah perkara yang mudah. Kaisar Janjin memiliki kekuatan taklah biasa, hingga Lo Fang pun mengeluarkan monster tanduk emas dengan armor barunya.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.